Oke, selamat datang di channel YouTube kita di channel Ruang Para Bintang. Oke, nah kali ini di video ini saya akan coba berbagi sharing dengan adik-adik yang mau lulus di UTBK 2020. Nah sebelum ujian, ya kan? Nah pastinya adik-adik sudah memikirkan apa yang terbaik buat adik-adik kami semua. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama dulu adalah bagaimana mengukur seberapa besar peluang adik-adik untuk lulus di pilihan pertama atau pilihan kedua. Nah, jadi kita akan bahas di video ini mengukur tingkat kemenangan adik-adik bisa dilihat dari pilihan pertama maupun pilihan kedua, bukan ujuk-ujuk langsung melihat ke nilai gitu. Jadi pertama dulu ketika kita memilih, maka kita lihat karena berbeda UTBK 2019 dengan 2020. Sekarang kita pilih dulu jurusan baru kita ujian. Nah, kalau sebelumnya kan ujian dulu baru kita milih jurusan gitu. Jadi harus dipahami bahwasannya ini berbeda gitu. Jadi sekarang kita harus memilih jurusan kita baru kemudian kita ujian. Jadi adik-adik harus paham bagaimana menempatkan pilihan pertama dan pilihan kedua. Dan itu masih belum lihat daripada hasilnya. Nah, kamu harus melihat dulu dari berapa peluangnya. Nah, mungkin adik-adik sudah melihat bagaimana peluang dengan cara-cara mungkin adik lakukan. Tapi saya akan coba berbagi sharing sedikit. Nah, jadi kita akan coba bahas di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi buat adik-adik kami yang mau mengikuti UTBK 2020, mungkin informasinya sudah dilihat di ltmpt.ac.id. Nah, pendaftarannya mulai tanggal 2 sampai 20 ya. Dan tesnya mulai tanggal 5 sampai 12. Kemudian pengumumannya tanggal 25 Juli. Nah, oke, di video kali ini memang di pembukaan tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita akan coba bagaimana sebenarnya menghitung peluang di UTBK di part pertama ini. Saya akan coba sebenarnya belum menggunakan rasionalisasi, masih menggunakan konsep dasar daripada peluang ya. Jadi kita akan coba bagaimana mencari peluang adik-adik supaya semakin bisa mendapatkan peluang lebih besar masuk di PTN yang kalian impikan. Nah, jadi saya coba buka dari link yang ada karena kita SBMPTN, maka kita buka di sini. Nah, jadi di sini di SBMPTN ada daftar PTN-nya juga, bisa dilihat di sini ya. Nah, oke. Oke, ini. Nah, di sini ada mulai dari Syahkuala sampai dia Universitas Papua ya. Nah, ini dia. Nah, saya akan coba membuat sedikit saja sekilas. Nah, saya ambil misalnya universitas yang menjadi pilihan adik-adik. Nah, misalnya kalau dia si X ya, adik-adik boleh lihat kalau si X mengambil jurusan akan harus dua tuh ya, harus dua. Nah, dia berkeinginan masuk di universitas, misalnya kita ambil Universitas Gajah Mada misalnya ya. Kita lihat Gajah Mada ya. Nih,
Misalnya dia mengambil pilihan pertama di sini Gajah Mada. Dan tujuan pertama dia memang dia berkeinginan mungkin berdasarkan tes minat bakat, dia berkeinginan dan sesuai dengan minat bakatnya. Memang yang pertama kita harus cek dulu minat bakat kita di mana gitu. Jangan asal milih jurusan ya. Karena kalau kita misalnya salah dalam memilih jurusan, maka kita akan salah ke depan. Di mana kita dalam dunia kerja, kita tidak akan terpakai gitu. Kenapa? Ingat, banyak orang, banyak mahasiswa, banyak yang sudah bergelar sarjana di luaran sana tidak mempunyai pekerjaan. Kenapa? Gitu. Alasannya adalah mereka salah memilih jurusan. Satu, kenapa? Mungkin terpengaruh daripada kata-kata orang tua, kemudian saudara, kemudian ngikuti kawan gitu. Nah, jadi ini yang jadi masalah gitu, ya. Jadi kita akan coba lihat. Nah, itu haruslah berdasarkan mungkin minat bakat adik-adik dengan menggunakan lembaga yang bisa kredibilitasnya bisa dijamin dengan menguji sebenarnya adik berada di mana gitu ya. Nah, cocoknya di mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini, misalnya si X tadi mengambil Gajah Mada, dia disarankan, direkomendasikan misalnya mengambil jurusan. Nah, dia mengambil jurusan misalnya psikologi gitu ya. Psikologi. Nah, dia lihat prodi gitu ya. Nah, jadi pertama adik-adik lihat prodinya dulu. Nah, ada nggak psikologi gitu di Gajah Mada? Oke, di Saintek nggak ada. Kita cari di Sosum ya. Nah, ini. Jadi di sini kalau misalnya dia jurusan IPA kan boleh dia mengambil ke IPS ya. Nah, cuma IPS nggak bisa ngambil ke IPA. Nah, sekarang yang pertama boleh kita lihat. Nah, dia kan memilih dua pilihan. Nah, jadi adik-adik saran saya ya. Nah, ketika misalnya memilih jurusan ya, di sini kan yang mau diambil itu adalah psikologi kan gitu kan? Psikologi, psikologi UGM gitu ya, UGM. Nah, ini kan adalah kuota yang diterima tahun 2020 ada 79 orang. Nah, 79 orang dimana kalau kita cek peminat di tahun 2019 ada sekitar 1288. Nah, ini harus kita hubungkan gitu ya. Nah, 1288 ini adik-adik harus pahami, ini kan peminat. Nah, ini ada yang mengambil pilihan pertama, ada yang mengambil pilihan kedua gitu ya. Nah, jadi totalnya semua peserta yang mengambil psikologi baik pilihan pertama maupun pilihan kedua totalnya 1288. Benar ya? Nah, di tahun 2020
kuotanya ada 79 orang. Jadi peluang adik untuk masuk di sini berarti peluang masuk, ya kan? Peluang masuk adalah kalau kita lihat ini, coba kita bandingkan, berarti 79 per 1288. Nah, jadi adik-adik bisa dibagikan di situ juga. Nah, nanti untuk hal-hal yang lain boleh adik-adik gunakan. Jadi kalau misalnya kita mau coba dasarnya, harus menggunakan ini dulu gitu ya. 79 kita bagi 1288, maka kalau kita buat ini ada, kita kalikan nanti 100% ya, maka ini adalah sekitar 6,1% ya. Jadi peluang adik untuk masuk di UGM psikologi ada sekitar 6,1%. Nah, iya kan? Betul ya? Nah, kemudian berarti saingan adik-adik itu adalah 1288 per 79. Ini kita asumsikan ya. Jadi 1288 kita bagi 79. Berarti sainganmu adalah 16 orang masing-masing yang harus dikalahkan oleh 79, gitu kan? Berarti sainganmu kan harus setiap orang harus menumbangkan sekitar 16 orang gitu, atau 17 gitu. Yang pastinya kamu harus mengalahkan semuanya dengan skor UTBK. Nah, jadi peluang kamu ada di 6,1%. Nah, memang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi sedikit. Nah, bagaimana kalau misalnya adik-adik boleh memikirkan yang terbaik lagi? Nah, contohnya, adakah yang lain, universitas yang lain yang bisa satu jurusan yaitu psikologi dengan yang tadi ini kan 6,1%. Nah, kita coba bandingkan adik-adik, kita coba bandingkan. Nah, ini saya buatkan misalnya saya bergerak misalnya ke USU ya. Nah, saya coba masuk ke Universitas Sumatera Utara, lihat prodi misalnya. Oke. Nah, ini psikologi ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Psikologi USU ya kan, ini kuotanya 88. Oke, lebih tinggi dibandingkan yang di Gajah Mada. Kan gitu kan? Kemudian yang di peminat tahun 2019 itu sekitar 1082, lebih sedikit ya. Iya. Nah, ternyata kuotanya lebih banyak, gitu kan? Berarti kita coba bandingkan ya. Berarti peluang masuk ya kan? Berarti 88 per 1082 kali 100%. Ini kita asumsikan. Jadi berapa sih peluang kamu bisa masuk? 88 kita bagi 1082. Nah, kemudian kita kali 100. Maka peluang kamu 8,1%. Nah, lebih tinggi 2% dibandingkan kamu di Gajah Mada. Nah, sekarang mana yang menjadi alternatif dari kamu memilih jurusan yang besar peluangnya? Nah, jadi saya sarankan adik-adik dalam memilih jurusan, utamakan adalah perbandingan antara kuota dengan peminat. Jadi usahakan dulu bandingkan kuota dengan peminat. Jadi kalau kamu paham di situ, maka kamu pasti bisa menang. Untuk menang di UTBK, yang kamu cek adalah jurusan pertama kamu pilih dengan membandingkan, yaitu tadi kuota dengan
peminat. Jadi adik-adik silakan dicek baik-baik dan coba dibandingkan antara kuota dan peminat setiap universitas yang ingin kamu tuju gitu. Jadi bisa kamu meletakkan pilihan pertama maupun pilihan kedua. Jadi kalau misalnya kamu di pilihan pertama sama-sama jurusannya misalnya psikologi, pertama kedua psikologi juga, maka ambillah di mana peluang yang tertinggi itu berarti psikologi misalnya USU, kemudian psikologi UGM gitu kan. Nah, jadi di sini peluangmu lebih tinggi dibandingkan di sini gitu. Nah, jadi usahakan memilih yang lebih tinggi peluangnya gitu. Jadi usahakan selalu memilih yang lebih tinggi peluangnya. Jadi itu yang pertama saya sarankan untuk adik-adik, untuk syarat pertama dalam memilih jurusan supaya kamu bisa memungkinkan untuk lulus di UTBK 2020. Nah, cara ini memang agak sederhana, nanti baru kita masuk ke rasionalisasi gitu. Jadi yang pertama dulu, kamu harus bandingkan antara kuota dan peminat. Jadi asumsinya seperti itu. Jadi usahakan kuotanya banyak, ya kan? Kuotanya banyak, peminatnya sedikit gitu. Jadi harus itu dia. Kuota banyak, kemudian peminat sedikit. Jadi harus seperti itu. Oh, jadi harus seperti itu. Harus. Jadi supaya kamu jebol dan lulus di tujuan yang kamu harapkan dengan sudah mungkin melakukan tes minat bakat, maka rekomendasinya seperti itu. Jangan asal memilih jurusan. Nah, inilah dulu di video part yang pertama. Silakan dipraktekkan. Semoga adik-adik bisa lulus di UTBK 2020. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.